berkenaan dengan sistem persamaan linear. Ya, coba geser. Materinya sudah nyampe belum? Oke. Recording in progress. Jadi untuk materi berikutnya ya setelah penyelesaian persamaan nonlinear yaitu sistem persamaan linear atau boleh dikatakan penyelesaian persamaan linear simultan. Jadi kalau di dalam bab matematika atau pada bab kalkulus ya, ada bab sistem persamaan linear atau SPL ya, singkat SPL atau penyelesaian persamaan linear simultan. Nah, kalau bicara sistem persamaan linear itu bicaranya adalah bahwa di dalam proses penyelesaian persamaan itu ternyata melibatkan banyak persamaan linear. Ya, contohnya di sini karena dia suatu sistem, ya berarti kan di dalamnya lebih dari satu linear ya, satu persamaan linear ya. Contohnya di sini ada sebanyak m persamaan linear. Jadi ketika ini masuk dalam satu sistem namanya sistem persamaan linear, maka untuk mendapatkan penyelesaiannya atau untuk mencari nilai X1, kalau di sini kan ada X1, X2, X3 atau bahkan sampai Xn, itu dilakukan secara simultan. Maka maksudnya secara simultan itu ya melibatkan secara bersama-sama dari persamaan-persamaan yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi makanya kemudian dinamakan penyelesaian persamaan linear sistem persamaan linear secara simultan ini. Jadi persamaan linear simultan maksudnya itu ya. Nah, kalau di sini dari sini ini kan ada sebanyak m persamaan, ada sebanyak x variabel, x n variabel maksudnya ya. Ada sebanyak m persamaan, ada sebanyak n variabel. Jadi kita harus tahu dulu ya bentuk sistem persamaannya bagaimana. Baru kemudian kita bisa menyelesaikan atau menemukan nilai X1, X2, X3 dan seterusnya. Maka kemudian untuk lebih mempermudah di dalam proses penyelesaian tersebut, maka biasanya diubah dalam bentuk matrik ya. Sistem persamaan linear diubah dalam bentuk matrik. Maka di sini kita mengenal matrik coefficient ya. Matrik coefficient dari persamaan itu, kemudian ini matrik variabel atau vektor variabel lah kalau di sini. Kemudian ada B itu adalah vektor konstantanya. Jadi kalau disingkat ya dalam bentuk simbol matrik adalah seperti ini, AX sama dengan B. Ini ada ralat ya, B-nya 1 sampai M ya, bukan sampai N ya. Jadi B1 sampai M. Di sini kan persamaannya sampai M ya, maka di sini sampai M B-nya. Kalau N-nya sudah benar sampai N, kalau B-nya sampai N. Ini mau diralat ya, nanti kalau Anda membaca diralat sendiri ya, B1 sampai BM. Diubah dulu dalam bentuk matrik itu akan mempermudah proses penyelesaian. Setelah itu langkah berikutnya membentuk augmented matrix ya. Augmented matrix itu matrik diperluas ya. Kalau misalkan tadi kan ada matrik A. Matrik A itu kan koefisien ya. Nah, koefisien ini matrik A. Ini namanya koefisien diambil dari koefisien dari persamaan sebanyak M persamaan tersebut ya. Nah, kemudian augmented A itu ya matrik diperbesar itu sama dengan A yang di dalamnya memuat elemen matrik A sama matrik B. Matrik B itu adalah atau vektor B. Vektor B itu adalah vektor koefisien untuk kasus sistem persamaan linear ya. B dibuat seperti ini, jadi satu matrik lah. Itu namanya matrik diperluas atau augmented A. Augmented A dalam kasus ini adalah ya ditambahkan dengan elemennya ditambahkan dengan vektor B. Nah, setelah kita buat vektor B ini, baru kemudian kita bicara solusi. Tetapi sebelum bicara solusi dengan metode tertentu,
ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi supaya sistem persamaan linear itu bisa bisa mempunyai penyelesaian. Nah, di sini suatu persamaan linear simultan mempunyai penyelesaian tunggal. Tunggal itu artinya ya ya nilainya tunggal setiap variabel ya. Penyelesaian tunggal ya. Bila memenuhi syarat. Jadi bila memenuhi syarat A itu matriknya bujur sangkar. Ah, jadi matrik A-nya di sini, ini kan ada matrik A, koefisien A ya, itu harus bujur sangkar atau square, matrik square matrik. Square matrik itu artinya banyaknya baris dan kolom sama. Jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Itu matrik bujur sangkar atau square matrik ya. Yang berikutnya, syarat berikutnya supaya dia punya penyelesaian bahwa di mana non homogen, harus memenuhi syarat non homogen. Apa artinya? Minimal ada satu nilai vektor konstanta B tidak sama dengan 0. Jadi minimal ada satu vektor B yang tidak sama dengan 0. Vektor B yang mana? Vektor B itu kalau di sini ini ya, B1 sampai Bm. Minimal nilai-nilai di sini ada satu yang tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 semua berarti dikatakan lawannya yaitu homogen. Jadi non homogen di mana minimal ada satu nilai vektor B tidak sama dengan 0. Jadi kalau non homogen baru ada penyelesaian, kalau homogen tidak ada penyelesaian. Jadi ini kalau bicara algoritma kan harus dijelaskan gitu ya. Inputnya apa, kemudian prosesnya awalnya bagaimana. Oh berarti dicek syaratnya. Kayak kemarin kan untuk mencari akar itu kan harus dicek dulu. Apakah dia lebih kecil perkalian fungsi XL sama XU-nya lebih kecil 0. Kalau iya berarti dia tidak, jika tidak berarti update nilai XL XU ya kalau di bisection ya atau di pole position ya. Sama untuk sistem persamaan linear simultan juga ada syaratnya. Pertama, matriknya harus bujur sangkar. Yang kedua, non homogen. Non homogen artinya apa? Minimal ada satu nilai vektor konstanta B yang tidak sama dengan 0. Syarat yang ketiga bahwa determinan matrik A itu tidak boleh sama dengan 0. Atau non singular ya. Bahasanya non singular. Jadi determinan A tidak boleh sama dengan 0 atau non singular. Kalau sama dengan 0 ya lawannya berarti singular ya. Berarti singular itu tidak bisa diselesaikan. Kalau dalam bahasa inverse matrik bahwa dia tidak bisa dicari inverse-nya kalau singular. Makanya harus non singular. Tidak sama dengan 0. Nah, gitu. Determinannya tidak sama dengan 0. Ya, saya kira Anda bisa ini ya, mencari determinan kan sudah diajari ya ketika belajar bahasa kalkulus ya. Nah, ini salah-salahnya harus Anda penuhi ketika Anda membuat algoritma nanti ya. Lalu bagaimana metode penyelesaian sistem persamaan linear? Sebagaimana yang sudah saya sounding ke Anda di grup WA sebelumnya, Anda tak suruh minta buat resume terkait dengan eliminasi Gauss ya. Jadi nanti ada eliminasi Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi ada dua ya. Sebenarnya itu metodenya satu rangkaian ya. Bagaimana kerja eliminasi Gauss yang pertama? Pada kerja eliminasi Gauss, maka matrik augmented ya. Pada matrik augmented dibuat matrik segitiga. Segitiga atas atau segitiga bawah. Yang paling mudah ya segitiga atas lah gitu ya. Dengan menggunakan UP. Jadi matrik augmented yang sudah kita bentuk itu dibuat jadi bentuk matrik segitiga. Dengan apa? Dengan operasi UB. Masih ingat UB? UB itu apa? Operasi baris elementer. Ya. Jadi nanti ada pivotnya dan seterusnya itu ya. Ya. Itu ya dibuat matriks segitiga atas. Contohnya kasusnya di bawah ini ya. Kalau di bawah ini perhatikan ya. Ini kan augmented matriknya ya. Maka elemen-elemen di bawah diagonal kalau ingin dibentuk matriks segitiga atas, ini kan elemen diagonal ya, seperti yang saya tunjuk di kursus itu. Maka elemen di bawah diagonal ini harus dibuat 0 seperti ini. Bagaimana caranya membuat 0? Maka dengan menggunakan UB, operasi baris elementer. Sehingga matrik yang semula jadi A jadi C, yang semula B jadi D. Intinya kayak gitulah. Dibuat matriks segitiga atas melalui proses iterasi
dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya ini kalau dibuat algoritma itu ya ini tantangan besar ya. Justru inilah kemampuan algoritma Anda itu akan diuji ya. Jadi kalau Anda bisa bikin algoritma operasi baris elementer penyelesaian sistem persamaan linear ini, insya Allah nanti ketika Anda mau proposal skripsi atau skripsi itu mudah untuk membuat algoritma yang detail ya, bukan algoritma yang global ya, tapi detail ya. Itu kunci keberhasilannya di sana. Maka disinilah buatlah ajang untuk mengimplementasikan ilmu algoritma Anda. Ya. Setelah dibuat matriks ketiga atas, maka kita lihat baris yang ke M ya. Ini kan ukurannya harus square ya, berarti N kali N ya. Berarti baris ke N ya. Maka dari baris ke N ini kita dapatkan nilai XN dengan menggunakan substitusi ya ini ya. Dengan menggunakan substitusi kita dapatkan XN sama dengan D1 dibagi CN N. Nah, kemudian ini disubstitusikan pada baris N-1 ke atasnya ini, jadinya seperti ini. Jadi terus ke atas ya, jadi jalannya itu lewat bawah dulu, karena dia matriks ke atas, cara mendapatkannya di baris yang ke N dulu. Jadi Anda harus cari nilai XN-nya dulu, dan seterusnya sampai ke atas. Nah ini ketemu nanti XN sampai X1. Itu mekanisme untuk eliminasi Gauss. Berikutnya, ini OB ya. OB nanti silakan dipelajari, ada faktor pengali C atau K ya. Nanti ini juga dipraktekkan ya, insya Allah kalau satu saya praktekkan dalam jam sekarang, insya Allah nggak nutut itu. Nanti malah sulit, butuh waktu khusus ya untuk mengimplementasikan manual komputasi lewat Excel-nya. Karena di sini Anda tak suruh mengingat dulu lah ya terkait dengan operasi baris elementer. Karena dulu ketika belajar matematika atau kalkulus ini banyak ya, mohon maaf ya, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang lupa, ada yang belum bisa atau belum paham, ada yang bisa juga kan gitu ya. Jadi ini mohon diingat-ingat kembali ya, operasi baris elementer. Anda ingat di sini ada komponen K itu faktor pengali untuk menentukan apa ya dan seterusnya lah ya. Operasi baris elementer harus tahu ya, ada pivotingnya dan seterusnya nanti ya, itu ya. Nah, kemudian itu ya, itu terkait dengan operasi baris elementer, mohon nanti dibuka kembali ya. Ya. Nah, kemudian metode berikutnya apa? Metode berikutnya selain eliminasi Gauss adalah, ini judulnya adalah eliminasi Gauss ditambah Jordan. Jadi ada penambahan, berarti kan satu rangkaian metodenya ini. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Kalau tadi yang di atas membentuk matriks segitiga atas itu adalah eliminasi Gauss saja. Nah ini bedanya apa dengan eliminasi Gauss-Jordan? Hampir mirip dengan eliminasi Gauss. Ya langkah pertama adalah ya augmented matrix ini dengan menggunakan operasi OB. Operasi OB ya, sama operasi OB itu dibuat sedemikian rupa yang tadinya matriks A ini dibuat matriks identitas seperti ini. Nah, yang tadinya matriks A ini dibuat matriks identitas sehingga B-nya berubah jadi D. Bagaimana mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas? Ya, dengan menggunakan proses OB tadi itu. Nah, dengan merubah dalam bentuk matriks identitas ini, akhirnya kita bisa menemukan ya dari sini langsung, ini nggak perlu ke N dulu langsung, karena ini sudah dibuat dalam bentuk matriks satuan identitas, maka tinggal mencantumkan hasilnya bahwa vektor yang tadinya B jadi D ini itu hasil dari solusinya. Jadi X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2 dan seterusnya. Jadi tidak perlu substitusi lagi kalau seperti ini. Kenapa? Karena matriks A sudah diubah, tidak membentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah, tetapi berubah menjadi matriks identitas. Ya. Jadi kelebihannya merubah matriks identitas ini, kita langsung menemukan hasilnya di vektor yang tadi B jadi D. Maka kalau kita pahami, kalau kita bandingkan dengan eliminasi Gauss, ya ini tentu menurut saya lebih fleksibel komputasinya, lebih komputasinya lebih layak untuk dilakukan komputasi ya, karena sudah tidak ada substitusi di sini. Substitusi itu memang bisa juga dikomputasi, tetapi
harus dibuat persamaannya ya, persamaan substitusinya ya. Kalau nggak dibuat persamaan substitusinya maka dia tidak bisa ya tentu nggak bisa menemukan hasilnya. Tetapi kalau ini kan sudah diubah menjadi matrik identitas ya, maka dia langsung ketemu solusinya. Nah, ini menurut saya yang mungkin nanti tantangan ke depan bagi Anda untuk membuat algoritma. Kalau Anda bisa membuat algoritma Gauss-Jordan, maka secara otomatis Anda bisa membuat algoritma Gauss. Itu satu paket sebenarnya, kelanjutan ya. Eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya kelanjutan daripada eliminasi Gauss. Di bukunya Stephen itu ada pembahasan ya apa ada pembahasan ini juga. Coba dicari nanti Gauss elimination ada ya. Mungkin ada sedikit bahasanya berbeda ya. Tetapi konsepnya sama gitu ya. Coba nanti dibaca di bukunya Stephen berkenaan dengan Gauss elimination ya. Ya. Gauss elimination itu bagaimana proses operasi baris elementernya. Saya kira itu ya. Nanti ini saya hanya jelaskan konsepnya aja untuk hari ini. Itu ada yang perlu ditanyakan monggo. Ya. Nanti saya kasih contoh. Nanti tolong dipelajari dulu Excel-nya ya. Saya sudah ada sebenarnya manual komputasinya lewat Excel ya. Cuman nanti Anda pelajari dulu lah, karena itu kompleks ya. Nanti insya Allah minggu depan saya jelaskan. Butuh waktu khusus ya. Anda harus pelajari dulu lah untuk mempermudah, mempercepat pemahaman kita. Ya. Atau langsung saja saya share ya Excel-nya biar cepat nanti pertanyaannya menyusul. Ini. Ya. Coba ini eliminasi Gauss ya. Coba ya. Nah, ini ada contoh-contoh di sini ya. Ini persamaan yang mau diselesaikan ya. Ini persamaannya yang mau sudah kelihatan Excel-nya ya? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Coba Anda perhatikan ini ada persamaan yang diselesaikan ini. Persamaan pertama, kedua, ketiga. Nah, ini harus dicari koefisiennya, dipindah ke ini ya. Ada istilah ya di Gauss elimination, di Gauss Jordan elimination, di Gauss elimination ada istilah forward elimination, ada istilah backward elimination. Nanti coba dibaca di buku Stephen ya, apa maksudnya forward elimination, ada backward elimination ya. Ya supaya Anda paham lah istilah-istilah itu sehingga ketika saya menyinggung istilah itu Anda tidak bingung. Ketika kita disodori persamaan kayak gini ya, ini carilah solusinya. Carilah solusinya berarti Anda diminta berapa sih nilai X1, X2, X3 gitu ya. Nah, Anda harus buat matrikanya dulu. Nah, ini matrikanya. Nah, matrikanya tinggal minta koefisiennya aja sini ya. Coba nanti dipelajari ya. Kemudian matrik B-nya apa? Matrik B-nya sebelah ini ya. Nah, matrik B-nya sebelah ini. Ya. Nah, kemudian coba perhatikan syarat-syaratnya. Apakah matrik A itu square? Ya, square. 3 kali 3 kan sama. Apakah kemudian non homogen? Jawabannya iya. Kenapa? Di sini kan semuanya tidak bernilai 0. Minimal dikatakan matrik non homogen kalau ada satu yang nilainya tidak sama dengan 0. Apakah non homogen? Jawabannya ya. Apakah determinan 0? Lah ini belum bisa jawab. Determinan matrik ini apa? Kan harus dicari dulu, dihitung dulu determinannya. Coba nanti diingat-ingat lagi bagaimana mendapatkan matrik determinan. Sebenarnya ini satu paket dari proses ekstraksi, nanti bisa ketemu ya matrik determinan. Coba di sini nanti Anda pelajari, ini ada simbol-simbol, saya jelaskan simbol-simbolnya aja, nanti Anda pelajari prosesnya ya. Ini K itu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kolom 4 ini kan augmented matrix. Ini kenapa ada 4 kolom? Karena augmented matrix A dan B. Nah, ini ada baris 1, baris 2, baris 3. Kenapa? Karena di ini ada 3 persamaan. Langkah berikutnya ini kan menentukan nilai K. K itu dalam bentuk indeks lah di sini ya. Bagaimana menentukan nilai K? Tolong ini nanti dipelajari. Ini sudah ada mana kan ini kan ceritanya kan harus dibuat 0 dulu. Ini kan ada matrik diagonal ini dibuat 0 dulu ya. Ini bagaimana cara membuat ini jadi 0 ya. Ini kan Anda telusuri di sini dulu. Nah, Anda telusuri formula di sini ya. Kemudian ini juga kok bisa B2 dikalikan K1 kali B1. Ini maksudnya apa? Ini untuk proses ini Saudara, untuk proses iterasi di bawahnya ini. Coba nanti Anda cek ya. Anda cek ya ini. Proses iterasi ke sini sama. Anda cek. Nah, nanti insya Allah ke depan
kita bahas. Ini apa ya? Ini rumus OB-nya ini ya, operasi barang bertanya ini bagaimana bisa membentuk rumus OB-nya? Ini K itu C kayak C pengalirnya tadi. Ya, makanya Anda telusuri satu-satu di sini. Bagaimana kemudian sama Anda perhatikan indeks-indeksnya ya. Nah, ini sampai di sini ketemu ya. Nanti dengan menggunakan substitusi ketemu dia. Seperti ini. Kemudian untuk Gauss Jordan juga sudah saya ini ya. Saya ini ya. Contohkan di sini juga dengan kasus yang sama ini ya. Bagaimana dengan eliminasi Gauss Jordan? Sebenarnya kelanjutan daripada eliminasi Gauss ya. Ada namanya Voigt elimination. Voigt elimination itu sampai membentuk matriks segitiga ini. Nah, dari matriks segitiga ini baru bisa kita ngecek apakah determinannya sama dengan 0. Kalau sama dengan tidak, berarti lanjutkan. Ini sudah ada tulisannya di sini. Kenapa? Dari mana menghitung determinannya? Determinannya dari mana ini? Nah, coba ini Anda telusuri. Determinannya dari mana? Anda telusuri rumus-rumusnya di sini loh. Ada ini ya, rumus-rumusnya ya. Coba nanti Anda telusuri semuanya. Kemudian kalau tidak udah lanjutkan. Nah, kemudian kita tentukan matriks OB-nya untuk iterasi berikutnya. Telusuri semuanya sehingga nanti ketemu di sini akhirnya X1 X2. Nah, mohon nanti ditelusuri satu persatu ya. Tetapi kalau saya jelaskan langsung, saya khawatir Anda nggak paham. Anda benar-benar pelajari dulu. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Anda pelajari dulu, mungkin nanti butuh penjelasan kenapa harus dibuat gini itu aja. Jadi biar mempercepat ya kita di Zoom. Saya kira itu ada yang perlu ditanyakan ya. Ya, nanti saya share filenya itu ke grup WA. Ya, nanti mohon dipelajari ya. Insya Allah minggu depan kalau ada waktu saya jelaskan ya. Atau dirangkum 2 minggu lagi lah. Ya, dirangkum 2 minggu lagi ya. Kemarin saya diskusi sama salah satu teman ya, Jawat ya. Ya, kalau tiap hari harus Zoom itu mahasiswa pulsanya itu bagaimana? Itu juga saya pertimbangkan banget itu. Jadi kalau tiap hari itu waduh ini tantangan ya. Waduh ini gimana? Sedangkan di sisi lain pelajaran ini kan numerical method itu kan pelajaran hitung-hitungan ya. Sangat kental dengan hitung-hitungan. Bukan pelajaran sekedar konsep atau langkah-langkah saja. Tapi kental sekali dengan perhitungan. Mau tidak mau tetap harus pakai Zoom, tapi ya kita siasati ya mungkin 2 minggu sekali lah. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan nanti ya ada sedikit mengeluarkan pulsanya ya. Tapi mudah-mudahan kita dimudahkan. Ya makanya saya terinspirasi buat grup solusi ekonomi itu. Ya untuk saling share ya bagaimana mahasiswa nanti bisa diskusi, sharing bagaimana bisa usaha sehingga bisa menghasilkan pendapatan untuk membeli itu dan seterusnya untuk mendukung kuliah dan seterusnya. Ini juga harus diperhatikan. Mohon maaf belum jadi grupnya ya. Mudah-mudahan bisa kelar ya. Baik itu ya. Ada yang perlu ditanyakan monggo sebelum saya tutup dan kita lanjutkan di grup ya. Monggo. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Saya nggak beri lama-lama ya di sini. Ya. Mungkin ketua kelas ada yang perlu ditanyakan? Ya. Ya nggak apa-apa. Ini saya juga saya cari waktu kan saya harus masukkan satu-satu kan ya. Ya, ya nanti sambil jalan aja nggak apa-apa. Ya. Sambil jalan aja nggak apa-apa. Intinya gini loh. Grup itu dalam rangka sebenarnya jangan sampai memberatkan kuliah Anda. Itu adalah ya grup untuk wadah untuk diskusi sama teman-teman Anda untuk membicarakan ya apa enaknya bisa membantu mensupport kuliah gitu ya dari sisi ekonomi gitu loh. Intinya grup itu sebenarnya selama ini kan Anda sama teman Anda kan diam-diam ya, tidak ada komunikasi gitu maksud saya. Maksud saya adanya grup itu adalah khusus untuk membicarakan hal itu, bukan bicara yang lain. Bagaimana bicara kita itu bisa kelar dari sisi ekonomi untuk mendukung kuliah itu saja. Ya berarti kan ada usaha-usaha apa yang harus dilakukan, usaha ekonomi, mungkin usaha kecil-kecilan dan gitu loh. Jadi nggak apa-apa nanti belum mas nanti nggak apa-apa menyusul. Ini kan saya juga masih bikin namanya ya, dan juga harus proses memasukkan satu persatu biar natural ya. Kalau nggak satu-satu nggak natural nanti. Jangan khawatir.
Gak apa-apa, ya. Ada yang lain berkenaan dengan materi ini, monggo silakan. Kalau nggak ada, mohon nanti saya upload file manual komputasinya itu Excel-nya di grup. Mohon benar-benar dipelajari ya. Itu nanti memudahkan Anda, memudahkan saya juga untuk menyampaikan apa maksudnya. Baik, kalau nggak ada, saya tutup dulu untuk di Zoom-nya. Insya Allah kita lanjutkan diskusinya di grup WA. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.